Sejurus aku menatap pemuda yang berdiri tepat di hadapanku itu. Wajahnya memang tampan dan rupawan. Tubuhnya atletis dengan tinggi sekira 178 cm. Hidungnya sedikit mancung. Ada belahan tipis di tengah dagunya yang membuat ia semakin terlihat manis. Rahangnya kokoh, rambutnya ikal rapi. Benar-benar sosok laki-laki sempurna. Hanya saja, sayang, dia seorang cowok bayaran. Ya, namanya Ferdi. Setidaknya begitulah pengakuannya padaku saat aku mencoba menghubunginya di media sosial. Aku memang tak sengaja menemukan akun Ferdi di salah satu media sosial yang khusus hanya ada kaum gay di sana. Dan Ferdi dengan terang-terangan menjelaskan di deskripsi akunnya kalau dia bisa di-booking dengan harga yang cukup lumayan. Lalu seperti apakah kisah cintaku bersama cowok bayaran itu? Mungkinkah kami bisa bersama, sementara aku tahu seperti apa kehidupan Ferdi? Simak kisah menarik ini dari awal sampai akhir ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya ingin mengucapkan selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala saran, masukan, motivasi, dan dukungannya selama ini. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih banyak sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita kian terjalin dengan erat. Sekali lagi terima kasih, selamat menikmati, dan semoga terhibur. Salam sayang selalu buat kalian semua. Namaku Rifki. Saat ini usiaku sudah 30 tahun. Aku bekerja di sebuah bank swasta sebagai seorang branch manager. Dengan jabatanku itu, aku memang punya penghasilan di atas rata-rata. Karena itu juga, pada saat aku berusia 28 tahun, aku pun memutuskan untuk menikah. Aku menikah dengan seorang gadis yang bekerja sebagai seorang tenaga pengajar di sebuah sekolah swasta. Meskipun sudah 2 tahun menikah, kami belum mempunyai anak. Aku anak tunggal yang dibesarkan oleh seorang ibu sendirian. Ayahku meninggal pada saat aku masih berusia 10 tahun. Ibuku yang hanya seorang pekerja serabutan akhirnya mampu membiayai aku hingga aku lulus kuliah dan kemudian mendapatkan pekerjaan di sebuah bank swasta. 3 tahun bekerja di bank tersebut sebagai seorang karyawan biasa, akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang branch manager. 1 tahun aku menikah, ibuku pun meninggal, yang membuat aku menjadi sedikit linglung. Aku memang sangat dekat dengan ibuku, dan kepergiannya benar-benar membuat aku terpukul. Hal itu cukup berpengaruh pada kehidupan pernikahanku. Aku jadi jarang berada di rumah, karena setiap kali berada di rumah, aku selalu teringat akan ibuku.
Istriku sangat mengerti akan hal itu. Dia sengaja memberikan aku kebebasan. Namun, ada satu hal yang istriku dan orang-orang tidak tahu tentang aku. Aku menikah dengan istriku bukan karena aku mencintainya, tapi itu merupakan permintaan dari ibuku. Dia ingin menimang cucu sebelum ia meninggal. Namun sayangnya, keinginannya itu tidak terwujud. Karena meskipun aku akhirnya menikah, tapi tetap saja aku belum bisa memberikan ia cucu. Dan hal itu sebenarnya cukup menjadi beban bagiku, karena aku tidak bisa memenuhi permintaan terakhir ibuku. Dan terlepas dari itu semua, alasan aku tidak mencintai istriku ialah karena aku memang tidak pernah bisa jatuh cinta kepada perempuan. Sejak remaja, entah mengapa, aku selalu jatuh cinta kepada sosok laki-laki dewasa. Mungkin karena aku sangat merindukan sosok seorang ayah dalam hidupku. Namun apapun itu, aku memang selalu jatuh cinta kepada laki-laki dan tidak pernah bisa merasakan jatuh cinta kepada perempuan, termasuk juga istriku. Meskipun demikian, aku belum pernah pacaran dengan laki-laki. Aku tak pernah berani mencobanya. Status sosial dan ruang lingkup pergaulanku sangat tidak mendukung hal tersebut. Apalagi semenjak aku mulai bekerja di bank. Namun, semenjak kematian ibuku, entah mengapa keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki terus menghantui pikiranku. Karena itu, aku pun mulai berselancar di dunia maya dan mencari aplikasi-aplikasi yang khusus untuk kaum gay. Sampai akhirnya aku melihat akun milik Ferdi dan aku merasa tertarik dengannya. Hanya saja sayangnya dia laki-laki bayaran. Namun hal itu justru membuatku lebih mudah untuk bisa bertemu dengannya secara langsung. Karena itu juga aku pun nekat untuk menghubunginya dan membokingnya. Aku sengaja menyewa sebuah kamar hotel dan meminta Ferdi untuk datang. Ferdi, pemuda tampan yang katanya masih berusia 22 tahun itu, datang tepat waktu. Aku menyambutnya dengan senyum termanisku. Rifki, ucapku menyebut namaku saat kami saling berjabat tangan. Ferdi, balas pemuda itu ramah. Suaranya berat dan terdengar sangat maskulin. Aku mempersilahkan Ferdi duduk dan menyuguhkan sebotol minuman ringan. Bang Rifki udah nikah? Tanya Ferdi memecah keheningan. Aku mengangguk ringan, karena menurutku pertanyaan itu tidak terlalu penting untuk dijawab. Apa bedanya bagi Ferdi? Aku sudah menikah atau belum? Tetap saja aku akan membayarnya sesuai kesepakatan. Kalau sudah nikah, kenapa masih mau booking cowok? Tanya Ferdi selanjutnya. Apa itu penting untuk dibahas? Tanyaku balik, enggan untuk menjelaskan hal tersebut pada Ferdi. Enggak sih, cuma sekedar basa-basi aja, sekedar menghilangkan kekakuan di antara kita yang baru saja saling kenal. Gak ada salahnya kan kalau kita kenal lebih dekat, ucap Ferdi membalas. Gak ada yang salah sih,
Aku suka kalau kamu bukan hanya sekedar menawan secara fisik, tapi juga cukup asik untuk diajak ngobrol. Balasku ringan. Ya, aku memang selalu suka mengajak pelangganku untuk ngobrol-ngobrol dulu, sebelum kita memulai acara inti. Ucap Ferdi lagi. Acara inti. Istilah yang cukup unik, tapi aku suka. Balasku sambil tersenyum. Iya, bukankah tujuan utama Bang Rifki membookingku adalah untuk itu? Dan obrolan adalah bumbu-bumbunya sebagai pembuka agar kita bisa lebih enjoy untuk menikmati acara intinya. Perdi berujar, sambil turut tersenyum membalas senyumku. Aku mengangguk setuju. Sepertinya Perdi memang sudah sangat berpengalaman dalam menghadapi pelanggannya. Maaf, kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama kerja seperti ini? Tanyaku kemudian. Baru sih bang, sebenarnya. Mungkin baru beberapa bulan belakangan ini, jawab Ferdi. Kamu kuliah? Tanyaku lagi. Ferdi hanya mengangguk ringan. Jadi ini semua untuk biaya kuliah? Tanyaku ragu. Sebagiannya iya bang, tapi sebagiannya lagi... Ferdi sengaja menggantung kalimatnya. Sebagiannya lagi untuk apa? Tanyaku jadi penasaran. Bang Rifki yakin mau mendengar ceritaku? Tanya Ferdi kemudian. Kita masih punya banyak waktu, Fer. Ucapku akrab. Kamu cerita aja. Kamu kan udah aku booking untuk sampai pagi di sini. Jadi nggak ada salahnya kan kalau sebagian waktu itu kita gunakan untuk saling bertukar cerita. Lanjutku meyakinkan. Dan Ferdi pun memulai ceritanya. Ferdi merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Adiknya perempuan, masih SMA. Sama sepertiku, Ferdi juga sudah kehilangan ayahnya saat ia masih kecil. Ibunya lah yang membesarkan ia dan adiknya. Ibunya seorang buruh cuci dan tak pernah menikah lagi semenjak ayah Ferdi meninggal. Mungkin karena sudah bertahun-tahun harus bekerja keras untuk membesarkan kedua anaknya, dan mungkin juga karena usianya yang sudah cukup tua, ibunya Ferdi pun jatuh sakit. Sakitnya bukan sakit biasa, tapi ia mengalami gagal ginjal yang membuat ia harus melakukan cuci darah setidaknya 2 kali dalam seminggu. Biaya untuk cuci darah itu tidak sedikit bang, dan jika tidak dilakukan, maka penyakit ibu akan semakin parah, dan besar kemungkinan ibu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hanya cuci darah itulah yang membuat ibu masih bertahan hingga sekarang. Ferdi melanjutkan ceritanya. Kami sudah tidak punya simpanan lagi bang. Adikku juga masih butuh biaya untuk sekolah. Dan aku tidak punya pekerjaan karena masih harus kuliah. Lagi pula, jika aku hanya mengandalkan pekerjaan serabutan, tentu saja hasilnya jauh daripada cukup. Karena itulah aku memilih jalan ini bang. Meskipun aku tidak menginginkannya sama sekali. Aku juga sebenarnya bukan lelaki homo, tapi sepertinya mencari uang dengan cara seperti ini terasa lebih mudah dan cepat. Aku butuh uang yang banyak bang, untuk biaya cuci darah ibuku 2 kali seminggu. Aku juga butuh biaya untuk sekolah adikku dan juga untuk biaya kuliahku sendiri. Aku tahu apa yang aku lakukan ini salah, tapi ini bukan pilihan yang mudah bagiku bang.
Aku tidak ingin kehilangan ibuku. Aku akan melakukan apa saja untuk membuatnya tetap bertahan hidup. Cerita Ferdi panjang lebar, suaranya parau, matanya berkaca, dan aku benar-benar terharu mendengar itu semua. Ternyata hidupku jauh lebih baik daripada Ferdi, meskipun saat ini aku telah kehilangan ibuku. Aku salut sama kamu, Fer. Ucapku akhirnya. Makasih bang, abang sudah mau mendengar ceritaku. Balas Ferdi lirih. Aku mengangguk ringan, menatap Ferdi yang masih tersenyum getir. Aku dapat merasakan kepedihan hidup yang Ferdi jalani. Dan seperti apakah kelanjutan dari kisah ini? Silahkan simak kisah selanjutnya di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sayang selalu buat kalian semua. Muah.